Jangankan ini yang sudah besar ya, ini sudah kuat, nggak mungkin mati. Ini yang kecil, kemarin ini juga sempat ini dimakan ulat ya, dan semut. Ini aku rawat menggunakan cairan tersebut. Bahkan cairan tersebut ini dapat berfungsi bagi seluruh tanaman. Tapi aku mau perlihatkan dulu terhadap kalian. Kalian dapat lihat kesegarannya ya. Ini berkat cairan ini. Jadi nggak ada hama-hama penyerang. Termasuk semut pun dia nggak akan mau. Tema pada hari ini adalah menanam. Dari apa yang kita tanam, jikalau menghasilkan, itu yang disebut dengan yang namanya rezeki. Dan rezeki, pati dan jodoh itu adalah haknya Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemudahan rezeki, sedangkan rezeki, pati dan jodoh itu adalah hak mutlak dari Tuhan Sang Semesta. Maka kunci dari rezeki itu sendiri adalah sebuah kepercayaan yang harus kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan kepercayaan itu supaya kita dimudahkan dalam segala rezeki. Dari hal ini, jikalau terdapat adanya sebuah keraguan, maka dapat dibuktikan dari apa yang sudah saya ucapkan. Untuk mendapatkan kemudahan dalam soal rezeki maupun segala urusan, maka kita harus mensyukuri dari apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Yang pertama, kita dapat mulai, Tuhan menganugerahkan tanah yang menjadi pijakan kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dari amanahnya. Langkah pertama, kita dapat memanfaatkan pijakan bumi ini dengan berbagai macam tanaman dari biji-bijian yang kita miliki yang ada di rumah. Seperti yang sobat saksikan, ini adalah tanaman kunyit, terus kemudian aku juga menanam cabai, lalu aku juga menanam jahe, aku juga menanam lengkuas, aku juga menanam tanaman-tanaman bermanfaat lainnya. Lalu di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita menyemai tomat ya, tomat yang ada di bumbu dapur rumah kita. Langkah mudah yang harus kita persiapkan adalah 1 buah tomat. Lalu hal berikut adalah media tanam. Nih aku dapat menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitarku, seperti plastik ya, kantong plastik kayak gini, lalu ember bekas kayak gini dapat kita pakai untuk menyemai, ataupun dapat juga kita pakai untuk menanam. Nah, ini langsung aja caranya bagaimana. Ini adalah bekas kantong plastik beras lur. Lalu kita gunting, ini melalui yang ada tulisan ini 5 kg ini ya. Ini kita gunting supaya nanti kita mudah untuk memasukkan media tanam ke dalam plastik tersebut. Setelah itu jangan lupa untuk dilipat supaya nanti kita mudah untuk memasukkan tanahnya ke dalam. Sebelum diisi tanah, jangan lupa kita tusuk-tusuk dulu ya, karena nanti air itu biar enggak nampung ada di dalam. Seperti ini ya, kita dapat nih menusuknya menggunakan gunting ataupun media apapun, bisa menggunakan paku dan lain sebagainya. Lalu kita harus memilih tanah ya. Pastikan bahwa tanah ini memiliki seperti ini, mawur ya. Jadi tanahnya tidak berjenis mengempal, karena ini mau kita pergunakan untuk menyemai. Dan sobat dapat saksikan, ini aku mau kasih tahu bahwa ini sudah ada sekam-sekamnya ya. Jadi kalau ada sekam, kalian boleh dikasih sekam. Kalau nggak ada, boleh menggunakan kotoran ternak. Kalau nggak ada, bisa menggunakan kokopit. Atau kalau nggak ada, juga dapat menggunakan kompos yang lain. Langsung saja. Sebelum kita menyemai, kita pastikan di bagian atas ini tidak ada kerikil-kerikil ya. Jadi kalau di bawah ada kerikil nggak masalah, tapi kalau yang di bagian atas ini, karena nanti yang kita semai itu tumbuhnya akan di sekitar areal atas. Kalau nggak ada sekam nih, aku menggunakan kotoran kambing ya, seperti ini. Ini sama juga kita dengan memanfaatkan mata rantai alam ya, alam semesta. Ini kotoran kambing. Sobat kalau nggak ada kotoran kambing, mau kotoran sapi juga boleh ya.
Hal berikut yang harus kita lakukan, penyiraman terlebih dahulu supaya tanahnya ini nanti nggak ambles ya. Kalau nanti bijinya langsung kita uraikan di sini, nanti takutnya nanti ada pergeseran posisi tanah. Jadi nanti bijinya malah posisinya itu nggak bertempat pada tempat yang seperti kita harapkan nih, seperti ini. Lalu kita langsung dapat kita membelah tomat. Ini tomat seperti ini ya. Apakah nggak sebaiknya dijemur, Bang? Kalau dijemur itu akan lebih baik. Tapi karena ini adalah medianya itu sangat terbatas ya, sangat kecil sekali, jadi aku tidak perlu aku jemur, sudah pasti aku pastikan akan tumbuh nih seperti ini. Lalu baru kita ratakan nih kayak gini. Jadi jangan satu tempat ya, nah karena nanti kalau akar berkaitan antara satu dengan yang lain, kita akan sangat sulit untuk memindahkannya. Setelah semuanya biji kita pastikan sudah masuk ada di dalam, lalu yang harus kita lakukan adalah kita harus menguruknya menggunakan tanah yang gembur ya. Ini yang penting supaya biji-bijinya seperti ini nanti dia akan terpendam. Jadi nanti kalau ada binatang seperti ayam dan sebagainya itu nanti tidak dipatok oleh ayam ya. Lalu untuk menguruknya kita dapat memilih tanah ya, atau tanah yang sudah bercampur sekam, atau menurut Anda tanah yang betul-betul memiliki kesuburan. Kayak ini kan sangat gembur sekali ya, mata tunasnya juga tumbuh baru ya. Ini berarti menandakan bahwa tanahnya itu sangat subur. Kurang lebih sekitar setengah senti aja udah cukup ya. Yang penting biji-bijinya ini nanti akan terpendam oleh tanah. Lalu bagaimana cara selanjutnya, yaitu adalah menyiram 1 hari 1 kali hingga dia sampai tumbuh ya. Setelah dia tumbuh seperti bibit cabai ini, karena aku menanam tomatnya baru aja ya, nggak mungkin langsung bisa tumbuh. Lalu kita harus merawatnya, kalau enggak nanti akan ada semut-semut kayak gini atau mungkin hama-hama yang lain. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Kita mempersiapkan ini semprotan lur. Ini apa isinya? Isinya adalah sunlight ataupun pencuci piring. Juga aku menggunakan sampo lur. Sampo merek apapun boleh ya, karena tidak disukai oleh seluruh hama. Oke, setelah itu jangan lupa untuk kita kocok-kocok sampai dia betul-betul berbusa. Apakah tidak mati, Bang? Tidak. Tanamanku aku cara merawatnya seperti ini, daripada aku menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan kimia ya. Jelas-jelas kalau untuk pencuci piring juga untuk rambut kita itu berarti aman jikalau kita pergunakan untuk menolak ataupun mengusir hama nih seperti ini. Maka semut ataupun hama yang lain tidak akan mau dia memakan daun tersebut. Jangankan ini yang sudah besar ya, ini sudah kuat, nggak mungkin mati. Ini yang kecil, kemarin ini juga sempat ini dimakan ulat ya, dan semut. Ini aku rawat menggunakan cairan tersebut. Ini alhamdulillah sobat dapat lihat ya, memiliki kesuburan yang luar biasa. Juga termasuk yang ada di dalam ini padahal belum memiliki batang yang sangat kuat, namun kita perlu lakukan adanya sebuah perlindungan menggunakan air sampo maupun cairan pencuci piring. Lalu untuk pohon-pohon yang dewasa ini juga dapat untuk menolak bagi seluruh hama. Bahkan cairan tersebut ini dapat berfungsi bagi seluruh tanaman. Tapi aku mau perlihatkan dulu terhadap kalian. Kalian dapat lihat kesegarannya ya. Ini berkat cairan ini. Jadi nggak ada hama-hama penyerang. Termasuk semut pun dia nggak akan mau. Daun kunyit. Terus kemudian ini juga daun serai ya aku tanam ya. Semuanya memiliki kesuburan, sobat dapat lihat, bahkan sampai tunas-tunasnya semuanya bersih semua ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua, semoga artikel ini dapat memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang memerlukannya. Saya ucapkan terima kasih.